Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah PKN 1 Tuban Ustazah Imah dan Didiah SPD, dan kami hormati Ustazah Hadi dan Muhammadiyah SPD selaku pemateri pada kali ini, dan yang kami hormati pula seluruh Ustazah PKN 1 Tuban. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul, bermuajahah, tentunya bersilaturahmi kembali dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada tibaat Nabi Muhammad sang pemimpin umat, pemberi syafaat beliau Ma'ad. Beliaulah sang Rasul Sayyidina Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penyampaian materi, dan acara yang terakhir penutup atau doa. Marilah kita bersama-sama buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Alkitab. Semoga apa yang sudah kita niatkan, apa yang sudah kita lakukan mendapatkan keberkahan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadirnya di sholihah di syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara yang kedua, yakni sambutan. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah PKN 1 Tuban. Kepada beliau Ustazah Imah dan Didiah SPD kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ustazah kita selaku calon guru penggerak angkatan 11, yang terhormat para ustazah PKN 1 Tuban. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di sini, yaitu dalam berbagi diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para ustazah yang sangat saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua para ustazah yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara siang hari ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Ustazah Bita selaku calon guru penggerak, karena sudah mau untuk mengikuti pembelajaran guru penggerak angkatan 11 ini, yang mana pembelajaran guru penggerak ini alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 bulan. Dan semoga Ustazah Bita selaku calon guru penggerak selalu diberi kesehatan, kemudahan serta kelancaran di dalam mengikuti pembelajaran. Dan di sini nanti Ustazah Bita akan berbagi diseminasi budaya positif, yang mana diseminasi budaya positif merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah, yang mana budaya positif di lingkungan sekolah ini sangat sekali dibutuhkan, karena dapat bertujuan untuk menumbuh kembangkan motivasi
warga sekolah untuk senantiasa melakukan hal-hal yang positif. Dan di sini saya berpesan kepada Ustazah kita, nanti kalau semisal sudah lolos menjadi guru penggerak, mohon untuk selalu berbagi ilmu yang telah didapatkan di guru penggerak tersebut, berbagi kepada semua ustazah, memotivasi kepada semua ustazah agar semua ustazah bisa termotivasi untuk mendaftar menjadi guru penggerak. Dan semoga apa yang didapatkan Ustazah Rita nanti bisa diimplementasikan di lembaganya, yaitu TKIAW. Semoga dengan adanya Ustazah Rita nanti menjadi guru penggerak, TKIAW ini menjadi lembaga yang lebih baik lagi dan menjadi lembaga yang lebih banyak diminati oleh masyarakat sekitar, khususnya di Kecamatan Tuban. Para ustazah yang sangat saya hormati, mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dia berikan kepada Ustazah Aminah. Acara selanjutnya yakni pemaparan materi dengan judul diseminasi budaya positif di TKI Yamin 1 Tuban oleh Ustazah Arbita Kamalia. Kepada beliau waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua para ustazah. Sebelumnya saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ustazah Uma selaku kepala sekolah, dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para ustazah, guru-guru di TKI Yamin 1 ini yang luar biasa, yang sudah memberikan kesempatan waktunya mengikuti kegiatan diseminasi positif yang akan saya paparkan nanti. Masih semangat ustazah? Semangat luar biasa. Yes. Luar biasa, guru-guru TK memang luar biasa hebat. Baik, sebelumnya tujuan dari diseminasi budaya positif ini adalah bahwa saya mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak, dianjurkan memang tekankan untuk berbagi, paling tidak diterapkan di lingkungan sekolah, tempat mengajar, diterapkan kepada anak didik. Jadi untuk budaya positif ini, diseminasi budaya positif ini, saya akan berbagi pemahaman tentang budaya positif. Izin berdiri Ustazah. Sebelumnya Ustazah, apa yang terbesit di benak panjenengan semua ketika mendengar kata budaya positif? Ada yang bersedia menjawab? Dipersilakan. Budaya positif. Kalau menurut saya budaya positif itu membangun komunikasi yang baik, seperti itu, dan menghargai perbedaan, selalu bersikap terbuka dan menghargai perbedaan pendapat, latar belakang atau budaya dalam lingkungan sosial atau kerja di lingkungan sekolah, seperti itu. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan untuk saya. Baik, benar sekali, budaya positif adalah merupakan nilai-nilai positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini. Baik, sebelum mulai forum ini kita membuat kesepakatan dulu ya Ustazah ya. Pada forum ini kita menghargai siapapun, ya intinya siapapun boleh berpendapat dan siapapun harus saling mendengarkan dan menghormati. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga,
bisa diberi masukan lagi kesepakatan dalam forum ini, silakan. Mengembangkan sikap empati. Ya, baik. Mengembangkan sikap empati. Ya. Jadi ada tambahan lagi, bisa ketika nanti mau menyampaikan pendapat bisa angkat tangan. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan kesepakatan forum ini? Oh iya, menyampaikan dengan sopan. Ya, nanti ketika ingin menyampaikan pendapat bisa disampaikan dengan sopan. Baik, itu kesepakatan dalam forum diseminasi ini. Nah, kita diseminasi itu apa? Diseminasi. Ya, ada kata diseminasi. Diseminasi di sini berarti menyebarkan pemahaman. Jadi di pendidikan calon guru penggerak saya mendapatkan materi tentang budaya positif di modul 1.4 dan untuk tugasnya aksi nyata ini memang berkaitan dengan tugas aksi nyata bahwa saya diharuskan untuk menyebarkan pemahaman yang saya dapat dari pendidikan calon guru penggerak kepada lingkungan tempat saya mengajar. Jadi dari apa yang saya peroleh dalam pendidikan dunia calon guru penggerak tidak berhenti pada saya saja, tapi diharapkan bisa disebarluaskan kepada lingkungan sekitar. Nah, yang akan saya sampaikan untuk budaya positif adalah konsep-konsep inti yang terdapat di budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol restitusi. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Inilah konsep inti yang terdapat di budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ada 8 konsep-konsep inti yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Selama ini mungkin kita sering mendengar yaitu pendidikan yang berpusat pada guru. Dan satu lagi pendidikan yang berpusat pada murid. Untuk saat ini yang kita terapkan kira-kira apa ya Ustazah ya? Yang tepat untuk anak-anak. Pendidikan yang berpusat pada guru ataukah pendidikan yang berpusat pada anak? Ya, betul sekali. Kita harus menerapkan pendidikan yang berpusat pada anak. Nah, dalam pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen Ustazah untuk profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Agak kecil ya tulisannya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Yang kedua, mandiri. Selanjutnya ada apa lagi Ustazah? Bernalar kritis. Ya, lanjut. Apa lagi bisa disebutkan? Kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan juga. Inilah elemen-elemen dalam budaya positif yang ingin kita terapkan.
Sekarang bisa Ustazah saksikan ada gambar sedang apa kira-kira? Menguji. Ya, sekarang saya bisa membagikan kertas. Ustazah bisa menuliskan di sini hal yang paling berharga dalam kehidupan jenengan. Terus apa kalau saya misalkan ya keluarga boleh seperti itu, anak boleh, silakan dituliskan di kertas. Hal yang paling berharga atau benda yang paling berharga boleh silakan ditulis di sana. Bukan ujian Ustazah. Dan ajarnya sudah ditulis, Nah, kalau sudah ditulis, coba kertasnya digenggam erat-erat. Jangan sampai lepas digenggam erat-erat. Sekarang kalau saya minta berpasangan, salah satu teman mencoba untuk meminta kertas yang ada di genggaman Anda. Entah itu dengan merayu, membujuk, dengan cara apapun, silakan. Coba bisa dengan sebelahnya bagaimana Anda mendapatkan kertas dari teman Anda. Atau ada yang mau mencontohkan di depan sini? Terus ada dia sama ada Yani, mau buat silakan depan sini. Ayo silakan terus. Sekarang coba Ustazah dia yang mencoba minta kertas dari Ustazah Yani. Apa sini terus? Iya silakan. Boleh dengan cara merayu, boleh dengan segala cara, mau merayu, mau marah, mau beritikin, mau apa. Yang penting bagaimana cara Anda mendapatkan kertas yang ada di genggaman Ustazah ini. Boleh nggak harus minta kertas yang ada di tangannya? Kalau saya nggak mau bagaimana? Nanti diganti dengan apa ya kesukaan saya? Suka banget sekali. Saya mengabulkan 3 permintaan pertama. Pulang bersama saya nanti akan mau itu bapak-bapak jualan kental. Saya mau di Mama Ayu. Oke, berangkat. Terima kasih ya Ustazah. Boleh beri Agus untuk kita. Terima kasih Ustazah Yani, Ustazah Dia boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Di sini kita lihat ya, Ustazah Dia sama Ustazah Yani tadi sudah mencontohkan. Ustazah Dia meminta ke Ustazah Yani dengan istilahnya dengan ini beli pentol ya Ustazah ya. Dan akhirnya berhasil. Dikasihkan ya kertasnya tadi. Ya, dikasih mau pulang di atas Melayu. Oke ya. Nanti berhasil ya kertasnya. Nah, pasti ada alasan kenapa Ustazah Yani mau membuka genggamannya dan memberikan kepada Ustazah Dia.
Boleh tahu alasannya Ustazah Yani kenapa mau membuka? Saya ngasih kepada Ustazah dia karena hatinya tandanya kasih sayang. Karena adalah dia sahabat seperti itu, jadi saya kasih untuk Ustazah dia. Nanti ketika pulang nggak antar Imam Ayu juga nggak apa-apa, seperti itu. Ya, Itu. ya terima kasih Ustazah Yani. Nah, Ustazah Yani punya alasan tersendiri untuk membuka genggaman kertas yang ada di genggamannya. Mungkin Ustazah yang lain ada alasan kenapa tidak membuka genggamannya. Ada yang mau memberikan pendapat? Ustazah Ika bisa. Kalau dari saya karena yang saya tulis di kertas ini sangat berat buat saya, jadi saya tidak akan melepaskan yang ada ini untuk siapapun karena ini sangat berat saya. Ya, betul sekali ya. Memang kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kontrol itu ada pada diri kita. Seperti hanya ketika Ustazah Yani mau membuka genggamannya, dia punya alasan sendiri. Itu karena kontrol dari dirinya mengizinkan untuk membuka genggaman dan memberikannya. Jadi kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Seperti halnya ini, ada miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa selama ini ilusi mengontrol murid. Tepat apa tidak? Ragu-ragu menjawabnya, ya. Dan yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya Ustazah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa murid sebenarnya mereka memiliki kontrol diri pada dirinya sendiri. Kenapa kalau istilahnya murid selama ini bisa dikontrol oleh guru? Karena dia mengizinkan. Karena mengizinkan, dari murid itu sendiri mengizinkan. Jadi semua orang itu memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Ketika kita istilahnya seperti tadi bersedia membuka, pasti ada alasan-alasan tersendiri. Jadi kontrol tetap ada pada diri seseorang, diri individu masing-masing. Nah, sekarang adalah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau dari paradigma stimulus respon, isinya adalah kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika ada anak berperilaku buruk atau kurang tepat, pasti dia memiliki tujuan tertentu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Kalau dalam stimulus respon, memakai pemaksaan ketika bujukan itu gagal. Kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru.
Selanjutnya dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau dalam penerapan teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, tidak asing lagi ya, saudara semuanya. Disiplin. Kita pasti sering dan itu berkaitan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam dunia pendidikan. Disiplin. Apa yang terbesit, yang terpikir di benak panjenengan ketika mendengar kata disiplin? Ada yang bersedia berpendapat? Dipersilahkan. Kalau saya disiplin itu harus tepat waktu kalau menyelesaikan tugas. Itulah saya. Oke, ya. Disiplin, tepat waktu menyelesaikan tugas. Ada lagi mau berpendapat? Silakan. Silakan ada saudara. Disiplin. Kita nggak asing saudara disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin. Ya, taat peraturan. Betul sekali. Semuanya jawaban saudara luar biasa. Kita sering mendengar kata disiplin. Sekarang pemahaman tentang disiplin positif. Tadi disebutkan bahwa disiplin adalah taat peraturan, taat waktu. Ya, betul. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini merupakan pembelajaran kita terhadap anak, kita mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, bukan dari penghargaan, bukan dari hukuman dan sebagainya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif atau disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, imbalan atau reward ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini tumbuh dari motivasi intrinsik, motivasi dalam diri anak itu sendiri. Jadi bagaimana cara kita menumbuhkan disiplin positif itu terhadap anak-anak? Bukan mereka takut hukuman dari ustazah atau guru, bukan karena ingin mendapat imbalan atau mendapat ujian. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun, seperti yang ada dalam filosofi Ki Dewantoro bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun anak-anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Disiplin positif di sini berarti kita sebagai pendidik, tujuan utama adalah menuntun peserta didik atau murid menumbuhkan agar memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tadi disebutkan nilai-nilai kebajikan. Sekarang kita masuk pada pembahasan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun
Setiap institusi pendidikan pasti memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Seperti hanya di TK kita usaha ya, di sini kita juga sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu tentang nilai-nilai ketakwaan, ibadah, keseharian dalam beribadah, kemandirian juga kita terapkan, sudah kita terapkan di sini. Berdasarkan profil belajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar. Sekarang kita lanjut pada pembahasan motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Urutan pertama dan kedua itu merupakan motivasi ekstrinsik. Kenapa? Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, merupakan motivasi intrinsik yang tumbuh dari kesadaran diri kita sendiri. Sebelumnya, misalkan seperti ini Ustazah, apa motivasi Ustazah di TKI ini datang tepat waktu ke sekolah? Apa yang mendorong Anda melakukan hal itu datang tepat waktu? Ada yang memberikan pendapat? Kenapa Anda setiap hari datang tepat waktu ke sekolah? Apa yang menjadi motivasi Anda? Pasti apa anak, biar aku tidak ditegur sama Ustazah Uma, atau aku nggak enak kalau telat sama temanku, atau memang itu sudah kewajibanku dan aku harus siap datang tepat waktu. Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapat Ustazah? Kenapa alasan motivasi Ustazah tetap tepat waktu ke sekolah untuk mengajar anak? Bisa angkat tangan? Boleh bebas berpendapat Ustazah, dipersilakan. Ustazah Nila, ya, silakan. Menurut saya, kalau saya berangkat tepat waktu itu supaya mempersingkat waktu. Biasanya anak-anak kan itu ya berangkatnya juga ada yang pagi. Jadinya kalau Ustazah lebih pagi, jadi anak-anak bisa terkontrol dan Ustazah juga bisa melakukan pembelajaran lebih awal. Mungkin itu pendapatnya. Beri aplaus untuk Ustazah Nila. Luar biasa. Berarti dilihat dari motivasi yang Ustazah Nila sebutkan itu sudah dari dalam diri Ustazah Nila, motivasi intrinsik sudah muncul ya. Karena ingin menerapkan nilai-nilai dan menghargai nilai-nilai yang ada pada dirinya, kewajibannya sebagai seorang guru datang tepat waktu, memberikan contoh kepada anak-anak didik. Nah, di sini tadi kalau motivasi intrinsik kan ada karena hukuman, ada karena mendapat reward atau mendapat ujian. Di sini kita akan membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu berbentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar aturan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ketiga, tidak terencana atau tidak
tiba-tiba. Selanjutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau murid tidak dilibatkan. Selanjutnya, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, bisa berupa fisik atau bisa dari hukuman berupa ucapan, juga bisa disebut hukuman juga, karena bisa berpengaruh pada psikis anak. Selanjutnya, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Mungkin ustazah bisa mengenang zaman ketika masih zaman sekolah, memori masih di sekolah. Pernahkah ustazah mendapat hal semacam ini? Pernah? Ada yang pernah mendapat teguran yang sampai saat ini masih dikenang, masih membahas? Oh, dulu aku kenal ini sama buku yang ini. Apakah pernah? Pernah? Tidak pernah. Oh, semuanya berarti semuanya hebat. Tidak ada yang pernah. Karena apa ustazah? Kalau kita untuk hukuman ini akan apa ya? Terekam dalam memori anak sampai mereka dewasa. Biasanya itu masih terekam. Kalau konsekuensi itu adalah akibat dari tindakan yang dilakukan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Yang ketiga, konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati sesuai peraturan. Yang keempat, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Selanjutnya, sesuatu harus terjadi. Sikap guru selalu memonitor murid atau anak. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada restitusi. Kalau restitusi ini ustazah, di sini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan, dan dalam restitusi ini ada pilihan-pilihan. Jadi anak bisa mendapat pilihan-pilihan. Selanjutnya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan terakhir, kalau dalam restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, jadi antara hukuman, konsekuensi, restitusi, kira-kira mana yang harus kita gunakan? Restitusi ya. Dan sebaiknya menerapkan yang restitusi. Konsekuensi masih boleh. Memang sekarang sudah ada kesepakatan, anak diberikan dan dilibatkan secara langsung. Sekarang ini ada beberapa contoh. Ustazah bisa menjawab. Yang pertama, kira-kira apa? Masuk ke dalam apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena alasan terlambat sekolah. Jadi anak mendapat ini disuruh mencatat 100 kali dari buku kalimat. Kira-kira termasuk apa? Kedua, lari mengelilingi lapangan setiap 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, kita lihat jawabannya. Nah, ya kan? Sudah tepat di hukuman, konsekuensi, hukuman. Dan yang terakhir adalah
karena ini kan terkait pelajaran olahraga, ya kan? Jadi dia terlambat 2 menit atau terlambat 10 menit, bisa saja ini sudah kesepakatan dari pelajaran PJOK-nya. Jadi juga termasuk kegiatan olahraga lari 2 kali. Jadi ini masuk dalam konsekuensi. Sekarang kita masuk ke pembahasan ke materi keyakinan sekolah atau kelas. Mengapa kok disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau disebut motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu bedanya. Jadi ketika peraturan hanya sebatas peraturan, kalau keyakinan ini tumbuh, sudah ada kesadaran dalam diri kita atau dalam diri anak untuk menjalankannya, bukan karena paksaan, bukan karena kalau peraturan biasanya kalau tidak dilaksanakan akan mendapat hukuman. Jadi kita menggunakan istilah keyakinan kelas. Untuk pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal atau secara umum dan dibuat dalam pernyataan positif. Artinya dibuat dalam kalimat atau kata yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, anak-anak kita ajak untuk berdiskusi. Jadi kesepakatan bersama. Keyakinan sekolah atau kelas di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini contoh kecil misalnya keyakinan dari kelas B2. Karena kalau kita di TKD kita ingin mengajarkan kemandirian pada anak-anak. Jadi keyakinan kelas untuk B2 adalah yang pertama, mandiri. Artinya anak diajarkan untuk bertanggung jawab, misalkan mandiri dalam menjaga barangnya, mandiri dalam melakukan setiap kegiatan, mandiri sekolah tidak ditunggui orang tua. Selanjutnya adalah saling sayang dan saling menghormati. Selanjutnya ada tanggung jawab dan ada disiplin. Tanggung jawab artinya anak diajarkan untuk bertanggung jawab, misalkan merapikan kembali mainannya, menempatkan barang sesuai tempatnya. Nah, disiplin bisa diaplikasikan bahwa tidak terlambat datang ke sekolah. Tapi kita tidak boleh menggunakan kata tidak terlambat. Jadi kita terapkan dalam bentuk kata yang positif, disiplin. Ngantuk Ustazah, semuanya belum. Masih semangat? Mana semangat, Bu? Ini semangatku. Luar biasa. Guru TK harus on dari pagi sampai siang, sampai sore sekarang ini. Kita explain sebentar Ustazah. Mau explain apa kira-kira? Ada yang memberikan ide? Oh, ini saja. Karena kita guru TK, biasanya guru TK itu dikenal pintar nyanyi. Ya. Sekarang berikutnya sambung lagu. Boleh? Ingin mendengar suara Ustazah
Ya, jadi nanti ketika ada temannya menyanyi, boleh menunjuk temannya yang lain untuk melanjutkan kata terakhirnya. Boleh dalam bentuk lagu, boleh benar-benar memang ada lagu atau memang kalimat karangan panjenengan sendiri. Ada yang bersedia untuk yang pertama kali? Oh, biasanya ayo assalamualaikum Ustazah Dia mau nyanyi dangdut, mau nyanyi boleh ya Ustazah Umaya izin ya. Terserah istilahnya misalkan apa ya, misalkan ya kata terakhirnya misalkan mencintaimu apa bertanya dari lagu ya, iya pokoknya kata terakhirnya boleh dalam bentuk lagu, boleh nanti lanjutannya dipuisikan apa silakan mulai dari Ustazah Dia ya, semangat Ustazah Dia. Boleh nyanyi dangdut, boleh nyanyi pop, boleh nyanyi anak rock juga boleh. Silakan. Nanti Ustazah Dia bebas untuk teman-teman siapa? Ustazah Yani. Boleh di sini Ustazah Yani. Boleh di depan sini. Boleh di sini. Sebenarnya enak pilihan pertama Ustazah. Sebenarnya enak pilihan pertama. Yuk. Aku punya dua mata. Mata masih. Mata lanjutannya apa? Mata untuk melihat. Melihat, silakan. Melihat, kata melihat, silakan. Boleh nyanyi Ustazah. Melihat pemandangan indah. Tidak, indah. Boleh bebas indah. Berarti yang berlanjutkan, berarti nanti malam nyanyi full di depan sini Ustazah. Kesepakatan ya? Sepakat? Setuju ya? Oke, lanjut Ustazah Iva. Indahnya ciptaan Allah. Allah yang maha kuasa. Kuasa Ustazah, ya Ustazah. Puasa, ayo Ustazah ini puasa. Bebas, mau nyanyi mau puisi apa bebas. Kata terakhir puasa. Kuasamu ya Allah. Allah Maha Pengasih, akan dikasih. Oke. Kasih. Sehat sampai tidak apa. Kasihku kepada beta. Ya, apa-apa. Boleh kata-kata, boleh itu boleh. Bebas Ustazah, boleh. Beta apa beta? Lanjut. Beta. Apa ya yang dimaksud oleh beta? Beta kan saya. Bisa dilanjut. Apa? Disambung dengan kata apa beta?
Beta senang mengikuti acara ini. Acara ini acara berbagi diseminasi budaya positif. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Sudah dengar punya Ustazah? Sudah. Mau ulas sekali lagi? Nanti dilanjut lagi ya. Kita sudah paling tidak sudah mengusir rasa kantuk kita di siang hari ini. Sudah tersenyum semuanya Ustazah. Sudah nggak ngantuk. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kita masuk pada pembahasan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sini ada pernyataannya. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, ketika kita mendapatkan murid kita, anak kita atau anak kita di rumah misalkan melakukan kesalahan, kita sebenarnya harus mencari tahu sebenarnya ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi atau terlewat. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi, kebutuhan dasar manusia meliputi kelima ini. Selanjutnya, di sini ada studi kasus. Ibu Rosa, guru wali kelas 7H, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rosa, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Dari kasus tersebut kita bisa membuat atau memperkirakan alasan yang pertama, mungkin karena Tommy merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka sebenarnya kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah apa Ustazah? Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Karena dia memang alasannya karena dia lapar, ya kan? Karena dia tidak membawa bekal. Alasan kedua bisa jadi karena dia merasa senang ketika temannya jadi memperhatikan dia. Temannya melaporkan tindakannya itu ke gurunya. Kemudian gurunya melaporkan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka sebenarnya kebutuhan yang belum terpenuhi oleh Tommy yang sedang berusaha dipenuhi olehnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang alasan ketiga bisa jadi karena Tommy minta bekal temannya dan temannya memberikan, bisa jadi karena temannya takut dengan yang dia lakukan dan menurut
sesungguhnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia merasa ingin berkuasa. Selanjutnya, alasan yang keempat bisa jadi karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah yang selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan beraneka ragam dari beberapa temannya. Maka alasan Tommy adalah ingin memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan kebebasan. Jadi kita ketika mendapatkan anak-anak kita istilahnya melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, sebaiknya kita mencari tahu. Kita sebagai gurunya harus tahu kira-kira kebutuhan dasar apa pada anak ini yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan hal itu. Yang kelima bisa jadi karena dia melakukannya karena ingin saja dan iseng misalkan ya, dan dia senang menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Mungkin kita juga sering mendapatkan anak-anak kita seperti ini ya Ustazah ya, istilahnya ada adu pensil temannya. Ya, alasannya kenapa? Ada yang ingin berdaya saja. Jadi sebenarnya kita harus sebagai guru harus benar-benar mengetahui kebutuhan dasar anak-anak kita, memahaminya. Sekarang masuk pada posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Sebagai guru kita bisa berposisi sebagai penghukum. Yang kedua, bisa sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol itu, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang kita perhatikan pada posisi penghukum ini bisa berupa hukuman, misalkan menghadik. Dengan menghadik itu juga bisa merupakan hukuman. Contohnya itu yang misalkan dulu berbuat menghadik anak, menyindir, itu merupakan hukuman. Pembuat rasa bersalah, contohnya sepertinya ibu kecewa, saya kecewa, kita ingin rasa anak merasa bersalah. Sebagai teman, misalnya menanyakan, kita berbicara secara langsung pada anak-anak alasan-alasan kenapa dia melakukan hal itu. Sebagai pemantau, guru menghitung dan mengukur. Dan sebagai manajer, kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan, kita ngobrol sama anak, menanyakan alasannya kenapa, bagaimana, dan sebagainya. Di antara kelima posisi kontrol restitusi, apa yang sebaiknya kita berada di posisi yang mana sebaiknya? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai membuat merasa bersalah? Atau posisi yang kelima adalah sebagai manajer? Sebagai apa Ustazah? Sebagai manajer. Jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena untuk posisi penghukum pada saat ini tidak bisa diterapkan karena kita pendidikan memang harus berorientasi pada murid, bertujuan untuk membimbing dan menuntun. Kalau posisi penghukum itu akan meninggalkan kesan memori sampai anak itu nanti dewasa. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer.
dilakukan, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, ketika kita berada di posisi restitusi manager, berarti kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya bisa mengembangkan alasan-alasan anak melakukan misalkan melakukan kesalahan dan sebagainya, dan kita memberikan istilahnya memberikan arahan, memberikan pilihan-pilihan kepada anak untuk menemukan solusi dan bertanggung jawab atas tindakan yang dia lakukan. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga murid berlatih menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Sekarang masuk kepada segitiga restitusi. Apa yang dimaksud segitiga restitusi? Tadi kan posisi kontrol guru dalam restitusi ada 5, dan yang terbaik posisi guru adalah sebagai manajer. Sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi setiap orang, setiap manusia atau setiap anak memang ketika melakukan kesalahan bukan langsung istilah kita mengejudge bagaimana, tapi itu adalah proses pembelajaran dia. Dari situ kita akan membimbing untuk menggeser identitas gagal. Ketika mereka berbuat salah, itu kan berarti identitas gagal. Kita arahkan ke arah identitas sukses. Menstabilkan identitas. Tahapan kedua adalah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi pada tahapan menstabilkan identitas ini kita memberikan penguatan kepada anak. Kita bisa mengatakan kepada anak bahwa berbuat salah itu manusiawi. Tapi bagaimana nanti kita lanjutkan untuk menanyakan keyakinan, solusinya itu bagaimana? Yang ketiga misalkan bisa disampaikan, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Di sini berisi tentang penguatan kepada anak yang berbuat kesalahan agar dia nanti bisa menemukan solusi pilihan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Yang keempat ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi ketika validasi tindakan yang salah, kita berusaha untuk menanyakan alasan kepada anak tersebut. Dari sana kita bisa membimbing, menggeser dari istilahnya dia dari produk gagal, kesalahan dia, kita bimbing untuk pilihan-pilihan yang bertanggung jawab hingga bisa mencapai kesuksesan. Sehingga kita bisa tahu sebenarnya kebutuhan dasar apa pada anak
anak. Hal ini tidak hanya diterapkan di sekolah ustazah, bisa diterapkan di dalam rumah, misalkan dengan keponakan, dengan anak, atau dengan keluarga istilahnya. Dalam validasi tindakan yang salah bisa bisa dikatakan, guru bisa mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, dari sini kita akan tahu jawaban dari anak kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap bisa menjaga sikap itu, tapi kamu tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan kita mendapatkan anak yang memukul, alasannya kenapa? Ketika anak membutuhkan alasannya kita bisa menanyakan, istilahnya kita memberikan pilihan. Jadi anak diajak untuk mencari solusi sendiri, bertanggung jawab. Maukah kamu belajar cara lain atau adakah cara lain selain memukul yang bisa kamu lakukan? Kita bisa, jadi anak nanti akan dia akan menemukan jawaban atas tindakan dia, atas kesalahan dia akan mendapatkan solusi yang tepat, dan itu akan nanti terbawa terus. Jadi bukan karena kita langsung mengejar anak, kamu seperti ini, tidak boleh ini. Jadi kita bisa berbicara kepada anak dari hati ke hati. Yang pertama dari tadi menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita sebutkan kepada anak adalah pertanyaan-pertanyaan positif dan mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah ada, kira-kira itu sudah tepat atau tidak. Nah, di sini contoh ya Ustazah, ini untuk kasus kemarin. Oh ya, ini kemarin kan Mas Renata ya, dia kedapatan mengantuk di kelas ketika kegiatan pembelajaran sama kegiatan sholat. Nah, setelah itu saya coba untuk menanyakan kepada Mas Renata kenapa kok dia mengantuk, alasannya apa dan kenapa. Dan dia menjawab bahwa dia tidurnya malam, rawan malam. Kenapa kok tidur malam? Kemudian dia menjawab bahwa pada malam hari dia diajak main sama kakak sama adiknya. Jadi dia tidak tidur. Akhirnya paginya ketika di sekolah dia merasa mengantuk. Dan ketika pagi hari dia bangunnya sebelum subuh atau pagian, jadi dia di sekolah ngantuk. Kemudian setelah itu saya tanyakan kira-kira hal itu tepat atau tidak, baik atau tidak sesuai kesepakatan yang ada di kelas B2. Dan dia sudah mencari tahu bahwa itu tidak tepat, dan dia sudah mencari solusi sendiri apa yang harus dilakukan. Dia menjawab bahwa dia untuk mulai hari itu dia akan tidur lebih awal atau tidur tepat waktu. Ini dari stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang tadi dipaparkan. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat
kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk pemaparan materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan juga berbagi dengan rekan-rekan ustazah, guru-guru di TK Benyamin 1 ini supaya bisa sama-sama kita terapkan kepada anak didik kita. Akhir kata, apabila ada sikap atau ucapan yang kurang berkenan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, mau es krim lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih Ustazah sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemaparan budaya positif pada modul 1.4 dari apa yang saya peroleh dalam pendidikan calon guru penggerak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah kita yang sudah memaparkan materi pada hari ini. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Acara yang Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk pemaparan materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan juga berbagi dengan rekan-rekan ustazah, guru-guru di TK Benyamin 1 ini supaya bisa sama-sama kita terapkan kepada anak didik kita. Akhir kata, apabila ada sikap atau ucapan yang kurang berkenan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Ustazah sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemaparan budaya positif pada modul 1.4 dari apa yang saya peroleh dalam pendidikan calon guru penggerak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Ustazah kita yang sudah memaparkan materi pada hari ini. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Mari kita bersama-sama tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya acara sudah kita lakukan semua. Alhamdulillah acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Saya di sini selaku pembicara acara menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua ustazah dan juga atas nama pribadi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ataupun lainnya saya masih kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Minta izin ke ustazah ya tadi ya. Minta izin ke ustazah untuk apa? Untuk apa? Cuci muka. Tadi Mas Ken sudah hebat. Sudah apa? Permisi, aku ngantuk. Mau cuci muka. Sudah hebat, sudah jempol. Mas Ken ya. Berarti tadi waktu dijelaskan ustazah jadi ngantuk ya. Padahal seharusnya kalau ustazah menjelaskan mesti apa? Mendengarkan. Tapi tadi mesti tidak mendengarkan, tapi malah ngantuk. Terus habis itu tadi mesti ngapain kalau ngantuk tadi? Minta izin ke ustazah ya tadi ya. Minta izin ke ustazah untuk apa? Untuk apa? Cuci muka. Tadi Mas Ken oh tadi Mas Ke sudah hebat, sudah jempol, tahu ngantuk, langsung minta izin ustazah mau cuci muka. Biar apa? Biar tidak ngantuk lagi ya. Terus nah apa kira-kira biar Mas Ke besok-besok di kelas nggak ngantuk lagi gimana? Biar di kelas nggak ngantuk lagi itu harus apa? Ayo. Oh, tidurnya tidak malam-malam ya. Jadi besok Mas Ke mau tidur jam berapa? Oh, mau tidur jam 8. Biar besoknya kalau sekolah tidak ngantuk. Jempol hebat Mas Ke. Yang semangat dong. Mana? Oke, hebat. Aku kenapa aku ngantuk soalnya tidur kemalaman. Nah, sekarang aku tidurnya langsung cepat. Ya tidak ngantuk di kelas. Aku senang di kelas tidur. Aku senang di acara kita. Keyakinan kelas.
bertanggung jawab.